Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang lagi di channel kami Kerabat Ternak. Jadi kali ini saya akan mereview kandang baru kami yang rencananya akan kita gunakan untuk kandang PE dan kandang perah. Jadi kita ada beberapa kandang, kita akan review dengan istri saya. Jadi yang akan kita review bukan kandangnya tapi konsep kandangnya teman-teman, dimana kita akan mewujudkan animal welfare di kandang kami ya. Nanti kita akan tunjukkan mungkin konsep kami. Ini kandang kita berdiri di luas lahan sekitar 2.500 meter persegi dan ini baru terbangun kurang lebih sekitar baru sedikit teman-teman yang kebangun, tapi nanti akan kita ibaratnya kita nyicil. Jadi kita di sini mulai bener-bener nol karena kandang kami yang pertama ada di dekat rumah kami di Kerabat Ternak. Yang pertama itu ada kandang penggemukan untuk domba, ada juga tapi terpisah. Kita punya 3 kandang. Jadi ini yang kandang keempat kami ya. Kandang keempat kami. Mungkin langsung saja untuk mewujudkan animal welfare itu mungkin banyak teman-teman yang belum memahami animal welfare itu seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan istri saya terkait animal welfare. Apa aja mungkin teman-teman kan ini sebelumnya saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini berkah untuk kita semua. Amin. Nah, di sore ini sambil kita ngabuburit nih teman-teman, sambil menunggu waktu buka, kita akan sama-sama belajar. Dan saya lagi berada di kandang yang masih on progress ya teman-teman. Kandang Kerabat Ternak keempat. Masih 50% ya. Nah, masih on progress. Nah, semoga kandang ini selesai dan berkah untuk kita semua. Nah, kita sore hari ini kita akan membahas animal welfare. Tadi kata Mas Roni di Kerabat Ternak ini akan mewujudkan animal welfare, kesejahteraan hewan. Nah, animal welfare itu mungkin teman-teman agak asing ya, terdengar di telinga. Apa sih animal welfare? Terus kan menggunakan bahasa Inggris juga. Nah, mungkin saya bisa menjelaskan secara sederhananya. Animal welfare itu secara sederhananya kesejahteraan ternak atau kondisi di mana ternak itu melakukan kegiatan atau aktivitas secara alamiahnya, tempat ternyaman. Nah, betul. Tempat ternyaman alamiahnya sehingga dia bisa mengekspresikan kehewanannya gitu teman-teman. Jadi dia tidak merasa tertekan, tersiksa, dan dia tidak stres. Itu untuk animal welfare ini teman-teman ada 5 poin nih Mas Roni yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama itu bebas dari rasa haus dan lapar. Yang kedua bebas dari rasa tidak nyaman. Yang ketiga bebas dari penyakit. Nah, yang keempat bebas dari stres atau takut. Nah, yang kelima ini adalah hewan itu bisa mengekspresikan behavior atau tingkah laku alami. Itu 5 poin animal welfare. Nah, ini berlaku di semua negara ya teman-teman, bukan hanya di Indonesia saja. Dunia berarti ya. Dunia, betul. Ya, jadi animal welfare ini salah satu salah satu parameter kesejahteraan hewan teman-teman. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi itu bisa diwujudkan. Sebenarnya kandang bagus seperti ini mungkin bisa kita lihat kandang bagus seperti ini bukan berarti kita langsung bikin kandang dengan modal besar, enggak teman-teman. Jadi ini salah satu cita-cita kami yang sejak dulu. Jadi cita-cita kami sejak dulu di mana kami punya harapan punya satu kandang yang mempunyai standar animal welfare yang bagus. Untuk percontohan itu teman-teman. Nah, makanya kita punya tujuan, kita nabung dan akhirnya alhamdulillah terwujudlah kandang seperti ini, di mana kandang ini kita konsep bener-bener sesuai kebutuhan kambing. Karena kita tahu bahwasanya kalau kita beternak sebagus apapun ternak kambing kita, kalau konsep kita nggak pas dengan apa yang kita ternak, itu juga akan menyusahkan kita ya. Mungkin dari konsep jadi gini, kita langsung dari awal aja. Mungkin tadi animal welfare sudah dijelasin sama istri saya akan menjelaskan konsep saya. Jadi ini belum dikasih belum dikasih sekat atau geladak teman-teman. Nah, ini nanti geladaknya atau sekatnya itu langsung di sini. Nah,
jarak antara ini dengan lantai dengan geladak ini kurang lebih 30 sampai 40 cm. Nah, kenapa? Itu biar apa ya? Naik turunnya kambing itu mudah, jadi mengantisipasi resiko terjadinya keguguran di bunting tua kambing. Bisa jadi kan dia lompat terus kakinya patah, akan menjadi penyakit. Ya, jadi keluar masuknya mudah, karena nanti kita akan kita buat tempat indukan juga. Jadi terus mudah mengeluarkan. Jadi akses yang mudah tadi itu kambing itu terawat, teman-teman. Akses yang mudah, kambing terawat, dan otomatis kambing juga sehat. Pekerjaan anak kandang juga ringan. Nah, salah satu yang paling berpengaruh, ini bedanya di kandang kami yang di Kerabat Ternak 1 itu, ini sirkulasi udaranya bagus. Betul. Sanitasinya bagus dan tidak lembab. Mungkin bisa dijelaskan dampak dari kandang yang lembab. Juga penting, teman-teman, karena ketika kandang itu lembab nih, itu bisa menimbulkan penyakit, contohnya penyakit kulit, bakteri. Terus tempat tumbuhnya jamur. Jamur itu kan bisa menginfeksi, misalkan ada luka sedikit, dia akan membuat jamur di kulit ternak itu, dan bisa jadi itu akan menular ke teman ternaknya itu yang misalkan satu kandang. Nah, itu kan juga akan fatal nih, teman-teman, bagi kesehatan ternak. Sangat fatal. Nah, kesehatan ternak tadi kan salah satu poin di animal welfare. Betul. Terus kita lanjut. Teman-teman. Jadi ini nanti kita buat kandang PE, teman-teman. Nah, yang sebelah sana ini setelah nanti kurban, ini akan kita buat kandang perah. Nanti akan kita buat kandang semi umbar. Semi umbar, dimana itu untuk mewujudkan animal welfare yang kelima tadi, mengekspresikan behavior alami, tingkah laku alaminya. Itu seperti itu, teman-teman. Nah, terus mungkin dengan kandang yang bagus, penataan yang bagus, konsep yang bagus, itu juga akan mengurangi tingkat stres dari hewan tadi. Itu, teman-teman. Jadi produksi susunya bisa lancar, ataupun produksi dagingnya juga bisa stabil. Karena, teman-teman, secara teori ketika ternak itu stres, misalkan kalau di pedaging ya, teman-teman, ketika ternak itu sebelum disembelih dan dia stres, itu akan mempengaruhi kualitas dagingnya. Seperti dagingnya itu alot, terus lebih lembek, berair, dan sebagainya. Nah, untuk di ternak perah, stres juga sangat penting karena itu berkaitan dengan hormon. Nah, bisa jadi karena stres itu si ternak betinanya atau si ternak laktasinya ini akan produksinya akan menurun, teman-teman. Nah, itu kan juga merugikan kita sebagai peternak. Maka dari itu kita harus memahami benar-benar 5 poin animal welfare, dan tentunya kita harus mewujudkannya. Kesejahteraan hewannya ya. Iya. Jadi kalau hewannya sejahtera, hasilnya bagus, baru nanti mendapatkan keuntungan yang besar dari ternak kita. Seperti itu, peternak juga akan senang. Nah, ini ini kandangnya. Terus di sini kita buat musola, teman-teman. Di sini nanti ini untuk musola, di mana tamu-tamu kita nanti yang datang ke kandang kami itu bisa istirahat dan sholat di sini. Betul. Terus nanti di sini kita buat dapur umum, di mana nanti untuk perawatan hewan, mungkin kalau ada hewan yang sakit, otomatis kita butuh air hangat untuk menyeka, atau waktu merah kita juga butuh air hangat untuk menyeka ambingnya. Jadi kita butuh, jadi nanti di sini bisa buat kopi, bisa masak air, masak mie, masak air untuk kebutuhan ternaknya ya. Biasanya cempe itu kan kita juga pakai air hangat untuk susunya kita hangatkan. Terus ini ada WC, nah, untuk kebutuhan juga. Dan di sini pojok sini nanti untuk meracik pakan, teman-teman. Ini belum jadi, ini untuk meracik pakan, dimana pakan nanti kita racik untuk meransum pakan sesuai kebutuhan ternaknya. Itu, teman-teman. Dan tempat peralatan lah, peralatan. Nah, terus di sini ada yang kotak pertama ini untuk kamar, nanti untuk istirahat karyawan. Jadi ini untuk istirahat karyawan, untuk kamarnya. Terus di sana ada satu kotak lagi, itu nanti kamar ber-AC untuk kita buat ruang susu.
Oh, jadi kita buat ruang susu. Ruang susu. Nah, di situ kita buat ruang susu di mana nanti kita pengen bikin sebuah apa ya, analisa-analisa tentang susu dan mungkin praktik-praktik tentang susu dan untuk menjaga kehigienitasan dari susu itu. Kehigienitasan untuk susu tadi. Karena kan susu itu kan produk yang sangat riskan ya teman-teman. Jadi kita harus menanganinya atau memperlakukannya itu dengan sangat-sangat hati-hati dan bersih gitu loh. Bersih. Nah, kita mewujudkannya salah satu langkah kita itu dengan membuat rumah tempat atau yang steril. Tempat steril lah gitu. Jadi kita membuat aturan-aturan yang bisa masuk hanya karyawan, menggunakan APD tertentu, terus pengolahannya juga bersih dan lain sebagainya gitu. Nah, terus yang kotak yang terakhir nanti di sana untuk tempat nongkrong sekaligus gudang pakan. Tempat nongkrong sekaligus gudang pakan tuh di paling depan. Kenapa kok gudang pakan paling depan? Jadi untuk bongkar muatnya lebih enak. Ya, loadingnya lebih enak. Nah, di sini jadi kita juga ada lahan rumput HMT kita di sini, tapi nanti lahan ini juga akan kita rubah menjadi tempat umbar dan kandang kambing perahnya. Jadi kita perlahan nyicil, lama-lama luas 2.500 ini semoga bisa terbangun semua. Amin. Menjadi satu kompleks kandang kerabat ternak khusus kambing PE dan perah. Nah, amin. Itu teman-teman. Dan utamanya yaitu mengutamakan animal welfare, mengutamakan kesejahteraan hewan. Itu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari istri saya? Mungkin pesan-pesan atau tambahan yang lain? Mungkin ada tambahan sedikit sih tentang animal welfare atau kesejahteraan hewan tadi ya Mas Roni. Di animal welfare itu ada, jadi gini, di GDFP atau Good Dairy Farming Practices atau pedoman dari peternakan perah, itu salah satu poinnya yang dinilai itu adalah animal welfare. Jadi kita harus apa ya, mulai sekarang kita juga harus perhatian nih dengan animal welfare, karena animal welfare ini sudah masuk di salah satu penilaian untuk peternakan perah yang baik. Nah, GDFP ini atau pedoman peternakan perah yang baik ini yang menciptakan tuh bukan hanya Indonesia teman-teman, tapi FAO atau Organisasi Pangan Internasional. Itu teman-teman yang mungkin untuk pengetahuan kita semua yang masih mengesampingkan animal welfare. Misalkan ada ternaknya itu biasanya di apa? Sebenarnya bukan mengesampingkan, tapi tidak mungkin belum memahami. Oh ya, mungkin banyak yang belum memahami. Jadi memang dulu itu kita juga nggak memahami seperti ini, tapi kita belajar, alhamdulillah dapat ilmu dan teori-teori dari istri saya, dan kita berbenturan dengan ekonomi, alhamdulillah kita bisa nyicil dan bisa membuat kandang yang sesuai, kandang yang sesuai standar kesejahteraan hewan itu. Jadi mungkin teman-teman yang belum bisa membuat kandangnya mungkin bisa bersabar, karena waktunya juga nggak sebentar teman-teman. Kita butuh waktu 9 tahun. 9 tahun dari awal kita beternak sampai sekarang itu butuh waktu 9 tahun baru bisa bikin kandang seperti ini. Dan ini juga kandang keempat kami, dan kita punya prinsip setiap tahun kita harus bikin kandang. Jadi semoga tahun depan kita juga bisa bikin kandang lagi, walaupun sedikit atau walaupun skala kecil. Ya, tapi harus berprogres gitu. Harus berprogres. Jadi kita punya target tahun sekian, kita punya harapan dan kita punya mimpi besar di dalam dunia peternakan, khususnya kambing dan domba ini. Mungkin cukup dari saya. Mungkin kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin cukup ya? Cukup. Salam dari kami, kerabat ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.